Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid darain. Yang sama-sama kita muliakan Ami Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih. Yang kami muliakan para habaib, para asatiz, Al-Ustadz Irsyad, Al-Habib Syekhon Albar, wa Dr. Abdurrahman, wa semua hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau sampaikan istilah ziyadati. Syekh Zakaria Ansari kalau membahas satu masalah hukum dalam kitab Fathul Wahhab, Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan orang yang hatinya belum bisa dijaga dari sifat ujub dan sombong, jangan baca kitab itu. Maknanya apa? Kalau sudah jadi kiai, sudah jadi seorang yang sofaul ghalab, sudah bersih hatinya, maka diizinkan membaca kitab Fathul Wahhab. Alasannya karena setiap ada penjelasan ulama selalu beliau tutup ziyadati. Kalau dari saya tambahkan begini. Nah, ini takut secara psikis ke bawah. Semua ucapan orang akan dikoreksi terus. Yang benar saya. Tapi untuk kelas beliau sah-sah saja. Syekhul Islam. Gitu. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, ya, Al-Habib Bagir, itu luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat ada kisah disebutkan di kitab Hilyatul Aulia. Bishr Al-Hafi itu diberikan oleh Allah ilmu laduni karena sebab pengagungan dengan tulisan. Di kertas ada tulisan Ismullah di situ, nama Allah di situ. Fi riwayah bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan mabuk, dia menginjak itu kertas, ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, dia ambil itu kertas, bawa pulang ke rumah, dimuliakan itu kertas yang ada tulisan Allah di situ, nama Allah di situ. Akhirnya dia kasih wangi-wangian, dia bersihkan dari kotoran di kertas tersebut, kemudian dia pajang di kamarnya. Sambil dia melihat tulisan itu, dia mengagungkan, Masya Allah, ini nama yang maha agung. Dalam keadaan mabuk nih. Akhirnya tertidur beliau. Ketika beliau tertidur, terdengar suara hatif. Hatif ada suara, wujudnya tidak ada. Jadi bahasa sekarang telepon. Telepon itu suaranya ada, orangnya kelihatan. Kalau dibaca di majalah zaman sekarang, beda dengan baca kitab abad 3 Hijriah. Istilahnya jadi berbeda. Kalau hatif di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarajum, managib para asfiya itu, kalau disebut hatif bukan telepon. Tapi kalau di majalah kekinian ini, majalah berbahasa Arab, hatif telepon. Nah, itu namanya ilmu filologi, falsafatul lughah. Harus cari tahu sejarah kosakata itu. Nah, hatif, beliau mendengar di dalam mimpi ada hatif suara, tapi wujudnya tidak ada, menyatakan, ya Bishr, qad tayyabta ismi fid dunya la utayyibannaka la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah.
Wahai Bishr, kau sudah memperbagus namaku di dunia, maka aku akan membaguskan namamu di dunia dan di akhirat. Bangun dari tidur, Allah berikan ilmu laduni. Tapi setelah itu belajar juga kepada para imam. Fi riwayat Al-Imam Musa Al-Kadzim. Bahkan Imam Ahmad itu menyanjung beliau. Bishr Al-Hafi dianggap di kampungnya orang yang tidak memiliki ilmu, karena tidak ada riwayat pesantren beliau. Pernah jadi santri itu gak ada. Tiba-tiba jadi seorang wali yang dimuliakan oleh para ulama, para aulia. Maka biasa menggosip di majlisnya Imam Ahmad. Ada riwayat mengatakan ini kepada Imam Ma'ruf Al-Karakhi. Fi riwayat ukhra kepada Bishr Al-Hafi. Mereka mengatakan, wahai Imam Ahmad, kami melihat engkau sangat memuliakan Bishr Al-Hafi. Padahal dia bukan min amthalina, bukan golongan kita yang pakar bidang hadis, pakar ilmu. Kenapa dimuliakan kepada Bishr Al-Hafi? Apa kata Imam Ahmad? Al-murad bil ilm wasala ilaihi Bishr Al-Hafi. Yang kalian maksud dengan ilmu itu, ya Bishr Al-Hafi sudah mencapai ilmu itu. Nah, ini pengakuan dari Imam Ahmad. Beliau memuliakan kepada Bishr Al-Hafi karena Bishr Al-Hafi ini diberikan ilmu laduni karena sebab memuliakan nama Allah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, pertanda ada taqwa dalam hati. Kalau di dalam Al-Quran semua surat dibaca basmalah kecuali surat Baro'ah atau Taubah, ya, dimakruhkan. Pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa basmalah tidak bisa dibaca di surat At-Taubah? Hukumnya makruh kalau fuqaha menyatakan demikian. Beliau waktu itu mengatakan, saya belum tahu. Nah, ini tawadhunya nih. Padahal dapat doanya Nabi, Allahumma allimhu al-Quran wa ta'wilah wa fi riwayah faqihu fid din. Nabi doakan langsung, diberikan ahli ta'wil, ahli fikih. Tapi ada pertanyaan, dia tawadhu. Sebenarnya ini etika. Kalau Ibnu Abbas mampu menjawab itu, tapi masih ada gurunya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka beliau katakan, nanti saya bertanya ke guru saya, Sayyidina Ali. Padahal beliau tahu. Akhirnya dilaporkan pertanyaan ini ke Nabi Thalib. Ya, beliau, wahai Imam Ali, kenapa basmalah itu tidak bisa dibaca di surat At-Taubah? Maka Imam Ali mengatakan, nazalat basmalah bil amni. Basmalah itu diturunkan membawa keamanan. Sedangkan surat Barawah itu isinya bisuyuf, dengan pedang, peperangan. Maka tidak bisa keamanan itu digabung dengan peperangan. Maka makruh hukumnya membaca basmalah di surat Barawah. Di dalam hadis juga ada basmalah hadis. Basmalah hadis itu hadis yang disebut oleh para muhaddithun musalsalatu al-awwaliyah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Fi riwayah yarhamukum man fis sama. Ya, ada dua bacaan. Kalau yarhamukum itu kalimat doa. Sayangilah yang di bumi, niscaya nanti di langit mendoakan kalian dengan diberikan rahmat oleh Allah. Tapi kalau di mazum yarhamkum itu adalah jawabu syarat. Jadi kalau kalian sayangi segala sesuatu di bumi, pasti yang di langit akan sayang kepada kalian. Ini disebut basmalah di dalam hadis. Dan biasanya kalau belajar hadis kepada salah satu guru hadis, muhaddits atau musnid atau hafiz, hadis pertama yang diriwayatkan dengan sanad sampai ke Rasul, dari dirinya ke gurunya sampai ke Rasulullah, biasanya hadis ini. Sehingga dinamakan al-hadis al-musalsalatu al-awwaliyah. Bahkan ada satu kitab ditulis oleh salah satu ulama namanya Syekh Abu Bakar Al-Usfuri.
Kitabnya berjudul Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Itu kan kitab itu ditulis karena sebab terinspirasi dengan hadis kasih sayang Allah tadi. Terinspirasi juga dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Ar-Rahimuna yarhamuhu Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Makanya di awal cerita itu disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk surga sebab kasih sayangnya kepada seekor burung. Fir riwayah, satu kandang burung itu yang beliau pergi ke pasar, dilihat ada burung di dalam sarang, sangkarnya. Beliau kasihan, ini burung mau keluar tidak bisa. Ini zaman sekarang juga ini penyiksaan ke ayam tuh. Ayam warna-warni itu diculupkan berapa malam di situ. Ini zalim ada. Kasihan anak ayam tuh. Memang indah warna-warni, ada merah, ada. Tapi kita tidak tahu ini ayam dia dari malam itu sudah direndam itu. Belum lagi pisah sama induknya, masih kecil. Ini saya sarankan hal-hal kecil begini kalau perlu dihindari. Banyak riwayat sebab tidak punya kasih sayang sama hewan bisa menyebabkan masuk neraka. Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ya, seorang wanita masuk neraka sebab kucing yang dia kurung tidak diberikan makan sampai meninggal. Sebaliknya ada yang masuk surga berikan minum. Ya, dalam Sahih Bukhari itu ada dua kisah. Satu wanita ya, wanita pekerja yang tidak baik, akhirnya diberikan minum kepada anjing, sumur. Nah, ini juga analisanya dalam nih. Sumur di Arab tuh ratusan meter semua. Level Jawa 1 ya 1 meter. Kasih amal yang lain bila masuk surga, jangan amal itu. Itu sumur di sisi Arab dalam. Tapi lihat dia kasihan kepada itu anjing, dia masuk, turun lagi ke bawah ngambil air, dikasih minum, masuk surga. Tapi dita'liq oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari atau Ibnu Hajar, itu bukan berarti dia ini melakukan maksiat dengan profesinya itu, kemudian beri minum anjing, pulang meninggal masuk surga, bukan. Itu ada lanjutan kisahnya. Sebab dia memberikan minum kepada seekor anjing tersebut, Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada wanita itu. Pulang ke rumah dia mandi janabah, kemudian dia ibadah, bertobat, mohon ampun atas dosa-dosanya, meninggalnya dalam keadaan ibadah, dan ketika meninggal dalam keadaan tobat seluruh dosanya diampuni. Jadi bukan ngasih minum langsung masuk surga, tapi karena sebab itulah yang mengantarkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi Sayyidina Umar pergi ke pasar, lihat ada burung dikurung. Walaupun hukum piara burung boleh-boleh saja. Ya Umair ma fa'ala Nugair, ya dalilnya. Ya, Rasulullah ke rumah adiknya Anas bin Malik piara burung kecil. Tahu-tahu burung itu mati. Menangis ini anak. Nabi sempatkan waktu hibur hati anak tersebut. Nabi katakan, "Ya Umair ma fa'ala Nugair." Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini sehingga kau menangis, kata Rasul. Ibnu Hajar Asqalani wa Imam Al-Qastalani mengatakan ini dalil piara burung boleh. Soalnya Nabi tidak marah. Kenapa kau piara burung? Ya. Tapi dikasih syurut, harus dijaga dengan baik, ngasih makan, ngasih minum. Ya, ini dia tambah pekerjaan baru. Ada yang piara kucing, makanan kucing lebih mahal dari pemiliknya. Kucing-kucing sekarang. Jadi saran saya, ada sunnah-sunnah yang lain. Ini kan juga masih khilaf apakah sunnah atau tidak piara kucing, atau kalau burung mubah. Tapi kalau sudah menyusahkan kita, ya jangan. Apalagi sampai mereka teraniaya karena sebab kita tidak mengurus dengan baik. Gitu. Urus manusia saja masih belum benar, mau urus hewan. Itu yang dalam rumah ngasih makan yang betul tuh, anak, istri. Ya. Nah ini tentang basmalah rahmah. Akhirnya beliau beli itu karena kasihan. Saya beli semuanya. Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian dilepas semuanya burung itu. Dilepas. Ditanya kenapa? Saya gak tega lihat ini burung-burung pengen bebas tapi gak bisa. Jadi saya sengaja beli untuk melepaskannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita beliau meninggal dunia.
Itu beberapa sahabat bermimpi bahwa Sayyidina Umar itu bertemu dengan Sayyidina Umar dan ditanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana ma fa'alallahu bik, apa yang Allah balas kepadamu? Kata Sayyidina Umar, Allah ampuni semua dosa saya dan Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Karena sebab amalan yang tidak terduga, kata Sayyidina Umar. Dari mana? Atau amalan apa sehingga Allah mengampuni seluruh dosamu? Sayyidina Umar mengatakan, amalan saya membebaskan burung itu. Karena saya kasihan, maka Allah merahmati saya sebab saya berkasih sayang kepada makhluk Allah, burung. Maka diberikan judul Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, nasihat burung kecil. Diambil dari kisah itu, burung kecil usfur, dijadikan nama kitab. Kemudian terakhir, alhamdulillah kita beberapa hari ke depan kita bergembira, ya, tanamkan hati kita bergembira, kemudian mengagungkan hari lahir Nabi kita tercinta Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kenikmatan yang besar. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassumun was sana'u waruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wa dunya bihi bushra'u. Wa anta lamma wulita asyrakatil ardu wa da'a binurikal ufuku fanahnu fi dzalika diya wa dzalika nur was-subuli rasyadi nahtariku ya khaira man dufina bil qa'i a'dhamuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu anta habibullah alladhi turja syafa'atuhu 'inda sirati idza mazallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu farah ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum ya marhaban syahru rahmatuhu alaina amum syahrul atayal jazila wal minan wal ulum faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi da'mad da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayu'bira anhu natikun bifami inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima adim salata 'alan nabi Muhammadin fa qabuluha hatman bi ghairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadin illa salat ala Nabi Muhammadin. Kita absen ke Rasul dengan salawat dan salam. Kita lapor nama kita kepada beliau, mudah-mudahan kita panjang umur sehat wal afiah. Kita bisa hadiri acara-acara maulid yang diadakan dimanapun, khususnya kepada acara guru mulia kita Al-Habib Muhammad Bagir. Kita hadir bahagia, ya, bahagia yang terpuji, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Bahagianya ibadah, bahagianya ta'ah. Mari kita tutup dengan membaca salawat An-Nur Al-Mubin. Semua saya harap sama-sama kita baca, hadirkan hati, mudah-mudahan ini jadi absen nama kita di hadapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikenal, setiap nama kita dan nama orang tua kita diingat oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mendapatkan pertolongan syafaat dalam hidup kita, menjelang wafat, di dalam kubur kita, di hari kebangkitan, di mahsyar, diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
sallallahu rabbuna ala nuril mubin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin 3 kali sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir sekali lagi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.